Si cantik sekolah menangis dan menyatakan cinta kepada saya 7 kali. Saya menolaknya 7 kali. Bahkan tidak pernah bertemu langsung. Dan tak ada seorang pun yang berani tampil untuk membelanya. Bahkan sahabat dekatnya juga merasa apa yang saya lakukan itu normal. Siapa suruh dia menolak saya 99 kali sebelumnya? Ketika semua orang berpikir bahwa si cantik sekolah tidak akan muncul lagi keesokan harinya. Pada sore hari, dia malah langsung berlari ke atap tertinggi sekolah. Dan saya, yang khawatir dia akan melakukan hal bodoh, terpaksa dengan enggan mengenakan sandal dan keluar dari asrama. Ketika Shen Mengyao melihat saya muncul di atap, dia malah tersenyum lebar setelah sekian lama. Wang Yu, akhirnya kamu mau keluar untuk bertemu denganku. Aku benar-benar sangat senang. Saat berbicara, tiba-tiba dia menangis lagi. Sebelum saya sempat berbicara, dia memotong saya dengan suara yang tercekat. Wang Yu, jangan bicara dulu, ya? Biarkan aku yang bicara dulu, boleh? Kemudian dia meminum sebotol besar air mineral yang dia pegang. Saya takut jika tidak mengatakannya hari ini. Saya tidak akan punya keberanian untuk mengatakannya lagi. Dengan bau pedas yang tajam, menyebar di udara, semua orang, termasuk sahabatnya, terkejut dan ternganga. Si cantik yang tidak pernah menyentuh alkohol ternyata minum demi Wang Yu. Shen Mengyao tidak peduli dengan suara-suara itu. Sebaliknya, dia terus-menerus meminta maaf kepadaku. Wang Yu, maafkan aku. Saya tidak tahu bahwa ditolak oleh orang yang kita sukai akan terasa sangat menyakitkan, dan saya sudah melukai kamu 99 kali. Mendengar itu, saya langsung memotongnya. Shen Mengyao, apakah kamu sudah selesai? Jika sudah selesai, saya akan kembali ke asrama sekarang. Belum sempat saya berbalik dan pergi, dia malah menarik saya kembali. Langsung mencium bibir saya. Semua orang yang ada di sana langsung terkejut. Apakah ini benar-benar si cantik sekolah yang biasa disembah oleh semua orang? Sahabatnya yang di samping pun sangat terkejut. Mengyao, ini terlalu berani. Mencium aroma alkohol dari mulut si cantik. Saya dengan enggan mendorongnya. Saya berteriak keras. Shen Mengyao, kamu gila ya? Apakah kamu pikir kalau kamu melakukan ini, saya akan jatuh cinta padamu lagi? Tidak, selamanya tidak. Namun, setelah saya mengatakan itu, saya langsung menyesal. Karena pada saat itu, Shen Mengyao malah langkah demi langkah mundur ke tepi atap. Ditambah lagi dia baru saja minum alkohol. Tubuhnya mulai terhuyung-huyung. Semua orang yang ada di sana saat itu langsung merasakan keringat dingin. Saya khawatir jika terjadi sedikit suara, si cantik itu akan jatuh. Untuk menghindari sesuatu yang buruk terjadi, saya hanya bisa memohon. Mengyao, tolong jangan lakukan hal bodoh, ya? Asal kamu mau turun, saya akan memenuhi semua permintaanmu. Termasuk menjadi pacar saya, tentu saja. Boleh, asalkan kamu mau turun. Shen Mengyao melihat saya setuju dengan begitu cepat. Dia mulai menggoda. Saya tidak memaksa kamu. Kamu yang setuju sendiri. Setelah mengatakan itu, tubuhnya sedikit bergoyang. Hampir membuat saya terkena serangan jantung. Dengan gemetar, saya berkata, Mengyao, sekarang kamu bisa turun, kan? Shen Mengyao ragu sejenak. Tidak bisa. Jika saya turun, bagaimana kalau kamu berubah pikiran? Kamu harus bersumpah padaku. Saat itu, saya hanya bisa dengan enggan bersumpah kepada langit. Saya, Wang Yu, dengan senang hati menjadi pacar Chu Mengyao hari ini. Selama dia tidak melakukan hal yang menyakiti saya tidak akan pernah mengajukan permintaan putus. Jika saya melanggar, sebelum saya mengucapkan kata-kata lainnya, Shen Mengyao dengan antusias berkata, baiklah, saya percaya padamu. Saat dia bersiap untuk turun, tiba-tiba dia tersandung kayu di atap. Melihat tubuhnya terjatuh ke belakang, Shen Mengyao sudah mulai sadar dari pengaruh alkohol. Sebelum dia sempat mengucapkan terima kasih, saya langsung melompat maju dan memeluk pinggangnya. Kemudian, saya menariknya dan memeluknya erat-erat. Dia memandang wajah saya yang tampan. Shen Mengyao tiba-tiba menangis. Wang Yu, tadi aku sangat takut. Takut kalau aku tidak bisa bertemu denganmu lagi. Kamu tidak akan pergi meninggalkanku, kan? Setelah mendapatkan jawaban pasti dariku, dia pun terlelap tidur di pelukanku. Dengan berakhirnya kekacauan kampus ini, berita tentang hubungan kami pun segera tersebar. Di kampus Jiangda. Saat saya bersiap untuk mengumumkan hubungan kami di acara perayaan kampus, ternyata kemunculan ibunya membuat saya terkejut. Ditambah dengan sikap Shen Mengyao, membuat saya benar-benar membatalkan niat itu. Ketika pembawa acara belakang layar, Xiao Caixue, mengetahui saya mengganti lagu dan tidak mengumumkan hubungan saya dengan Shen Mengyao, dia bertanya berkali-kali mengapa. Namun, dibandingkan dengan kegembiraannya, saya tidak memberikan penjelasan apapun. Sebaliknya, saya hanya tersenyum pahit dan berkata, mungkin pemikiran saya dulu terlalu naif. Xiao Caixue mendengar jawaban saya dan tidak lagi bertanya. Sebaliknya, dia menggenggam tinjunya dan memberikan isyarat dukungan kepada saya. Saya pun mengangguk sebagai tanda terima kasih dan langsung berjalan menuju panggung.
Dengan kemunculan saya, beberapa teman yang mengetahui informasi di balik layar langsung mulai bertepuk tangan. Melihat kegaduhan yang cukup besar di bawah panggung, saya hanya bisa tersenyum pahit. Jika bukan karena sebelum perayaan kampus, ibunya, Chuyun, diam-diam berkata kepada saya, "Kamu, pria dari keluarga biasa, ingin menjalin hubungan dengan putri saya, Meng Yao. Berangan-anganlah, jauhi putri saya, mengerti, ia akan menjadi bagian dari kalangan atas di masa depan." Awalnya saya tidak terlalu peduli dengan kata-kata ibunya. Saya tidak terlalu peduli, namun, setelah saya melihat langsung Shen Meng Yao di depan ibunya, dia membuang buku harian saya yang sudah saya tulis selama setengah tahun ke tempat sampah. Mungkin hari ini saya benar-benar akan mengumumkan hubungan kami di depan seluruh kampus. Saat pembawa acara MN mulai menyebutkan nama saya, tepuk tangan langsung bergemuruh dari bawah panggung. Suasana itu bahkan lebih meriah daripada konser bintang terkenal. Sebelum pembawa acara bisa berbicara lagi, saya langsung merebut mikrofon dari tangannya. Terima kasih banyak kepada panitia acara kampus atas undangannya. Malam ini saya akan membawakan lagu Wang Shi Sui Feng untuk kalian semua. Jangan terlalu terkejut, ya. Sebenarnya ini adalah lagu yang saya pilih secara mendadak. Namun, tidak saya kira suasananya langsung pecah. Beberapa orang sepertinya sudah mulai menyadari sesuatu. Di bawah panggung, Shen Meng Yao berubah dari kegembiraan menjadi kekecewaan. Namun, saya sama sekali tidak menyadarinya. Saya malah berbicara sendiri. Dengan keadaan hati saya saat ini, saya merasa lagu Wang Shi Sui Feng lebih cocok untuk saya sekarang. Lebih sesuai dengan diri saya saat ini. Meskipun kegaduhan di bawah panggung masih belum berkurang. Namun begitu suara gitar dan nyanyian saya dimulai, semua orang mulai diam perlahan. Namun, begitu lirik sedih mulai terdengar di bawah panggung, bayanganmu ada di mana-mana. Perasaan manusia seperti debu. Jatuh ke masa lalu, terbang ke masa depan. Perasaan kesepian yang sedikit disertai dengan kesedihan, membuat semua orang di bawah panggung mendengarkan dengan seksama. Namun, beberapa orang tidak mengerti dan bertanya, bukankah lagu ini dibuatnya khusus untuk Sang Dewi? Mengapa tiba-tiba menjadi begitu penuh kesedihan? Dapatkah Sang Dewi mendengarnya dan masih dengan senang hati menerima untuk bersamanya? Namun, saya mengabaikan semua itu. Saya terus memainkan dan menyanyikan lagu saya. Hanya beberapa teman sekamar saya melihat ekspresi saya yang penuh kesedihan dan kesepian. Mereka juga merasa tidak enak di hati. Meskipun mereka tidak mengatakannya, namun semua orang secara samar dapat menebak. Ini pasti ada hubungannya dengan Shen Meng Yao. Saat ini, sudah ada beberapa teman di bawah panggung yang mulai diam-diam menyeka air mata mereka. Lagu ini terlalu sedih. Lagu ini benar-benar menggambarkan perasaan saya. Kesepian, betapa nyata keberadaannya. Lirik ini benar-benar penuh dengan filosofi. Saya harus kembali dan menuliskannya di buku harian. Sementara itu, beberapa teman yang sedang bersiap untuk mengambil foto dengan ponsel mereka. Sepertinya mereka juga mulai memahami cerita yang saya ceritakan. Anak laki-laki dalam lagu ini pernah memiliki seorang gadis yang sangat ia cintai. Namun gadis itu, karena suatu alasan, meninggalkannya. Dan anak laki-laki itu merasakan kesakitan yang luar biasa, berkaitan dengan apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Berbagai kejadian saat saya menyatakan cinta kepada Shen Meng Yao mulai dipahami oleh semua orang. Shen Meng Yao pasti telah melakukan sesuatu. Wang Yu memutuskan untuk tidak bersama dengannya. Dengan spekulasi semua orang, semua itu sampai ke telinga Shen Meng Yao. Ditambah lagi dengan ocehan ibunya, Chuyun. Apakah anak ini tidak tahu kalau hari ini adalah perayaan kampus? Kenapa tidak memilih lagu yang lebih ceria? Kenapa lagu ini begitu sedih? Apakah dia pikir ini konsernya sendiri? Tanpa memperhatikan ekspresi Shen Meng Yao yang bingung dan terluka. Apakah Wang Yu benar-benar menunjukkan perasaannya padaku? Apakah dia tidak berniat melanjutkan hubungan ini? Saat ini, dia masih sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya salah. Sementara itu, Chuyun yang ada di sampingnya langsung menegur, mulai sekarang, kamu tidak boleh punya perasaan apapun untuk Wang Yu. Apapun yang dia lakukan, bahkan jika itu membuatmu terpesona. Jika tidak, jangan salahkan aku kalau tidak mengakui kamu sebagai anak. Sahabat Shen Meng Yao yang mendengar hal ini langsung marah dan berkata, Tante, apakah kalian berdua tidak melihat Wang Yu di atas panggung? Betapa sedihnya dia sekarang, bagaimana kalian masih bisa mempermasalahkan hal seperti ini? Apakah dalam hati kalian berdua, pengorbanan Wang Yu tidak ada artinya sama sekali? Melihat Shen Meng Yao yang hanya menurut di depan ibunya, sebagai sahabatnya, dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Di dalam hatinya, tiba-tiba muncul amarah. Langsung dia bangkit dan berdiri di depan Shen Meng Yao. Kenapa sebenarnya, kamu ingin menyiksa Wang Yu seperti ini? Jika kamu menyukainya, kenapa kamu tidak berani mengatakannya di depan ibumu? Tapi jika kamu tidak menyukainya, kenapa dia terus menggantungkan harapannya padaku? Kenapa kamu bisa begitu egois? Apakah hanya karena kamu adalah si cantik kampus Jiangda? Shen Meng Yao terdiam sambil memandang ke panggung.
Seperti merasakan kesedihan saya, dia berbisik pelan. Saya juga ingin tahu kenapa. Tadi dia bahkan bersumpah akan menjadi pacar saya. Kenapa tiba-tiba dia membuat keputusan seperti ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah dia menyalahkan saya? Tapi saya tidak tahu apa yang saya lakukan salah. Kenapa dia bisa mengambil keputusan sebesar itu? Shen Mengyao saat ini juga merasa. Ratusan pertanyaan ingin dia ajukan padaku. Namun rasa sakit di dalam hatinya membuat seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Matanya kosong menatap panggung. Pikirannya kosong. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Suara Shen Mengyao saat ini terdengar serak. Dulu yang seperti bunga salju di puncak gunung es, sekarang malah menangis terseduh-seduh. Chuyun tampak sangat marah. Melihat putrinya bersikap seperti ini di hadapan banyak orang terkenal. Dia bersiap untuk menegurnya lagi. Mengyao, ada apa denganmu? Apakah kamu harus menangis sampai seperti ini hanya karena seorang pria? Chuyun merasa sangat marah. Apalagi setelah melihat putrinya yang begitu menyedihkan dan tak berdaya. Hatinya semakin membenci saya. Jangan takut, Om selalu di sini melindungimu. Jika kamu terus menangis seperti ini, orang lain pasti akan menertawakanmu. Dan mereka juga akan menertawakan saya. Jadi, berhentilah menangis dulu, oke? Kita bicarakan masalah ini di rumah saja. Mungkin kata-kata Chuyun telah menyentuh hati Shen Mengyao. Dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia menangis lebih keras lagi. Pada saat seperti ini, ibunya masih tidak mengerti perasaan hati dirinya. Apakah dia hanya peduli pada harga dirinya? Semalam bunga layu dan mekar. Itu bukanlah mimpi. Setelah lagu selesai, saya menyentuh senar gitar. Lalu, seluruh tubuh saya seperti tiang kayu yang terdiam di sana. Seperti sebuah patung, memberikan penonton pandangan samping yang sempurna. Perasaan sedih itu sudah menyebar ke seluruh ruangan. Seluruh lokasi syuting menjadi sunyi beberapa detik. Kemudian, ledakan kegembiraan. Bro, kamu nyanyi dengan sangat baik. Lagu ini memang cocok hanya untukmu. Dengan tepuk tangan yang menggema di lokasi. Tepuk tangan itu bertahan beberapa menit. Sementara itu, Chuyun memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menunjukkan sikap tegas seperti biasa. Mengyao, berhenti sekarang. Perhatikan, siapa yang menangis seperti ini? Bagaimana ibu mengajarmu selama ini? Mendengar kata-kata ibunya, Shen Mengyao merasa sangat kecewa. Ibu, kenapa ibu bisa mengatakan hal seperti itu padaku? Saya juga manusia. Saya juga punya perasaan. Kenapa ibu tidak mengizinkan saya untuk mengekspresikan perasaan saya? Lagu yang dinyanyikan Wang Yu tadi. Apakah ibu tidak mendengar apa artinya? Dia sedang memberitahuku. Dia sekarang sudah siap untuk melepasku. Dia tidak ingin melanjutkan hubungan ini. Atau bahkan mungkin, dia tidak ingin menjadi teman biasa denganku. Apakah ibu bisa mengerti perasaanku saat ini? Dia sudah mengungkapkan perasaannya sebanyak 99 kali padaku. Selama lebih dari 3 bulan. 99 kali dia mendekatiku. Aku bahkan tidak meresponnya. Namun, aku merasa ini adalah kesalahanku. Jadi aku pergi untuk meminta maaf dan mencoba memperbaiki keadaan. Sebenarnya, dia sudah setuju untuk menjadi pacarku. Tapi sekarang, karena penghalangan Anda, saya harus melewatkan orang yang saya sukai lagi. Apakah Anda tahu tentang semua ini? Apakah Anda tahu tentang perasaan saya? Saat ini, Chuyun terdiam sejenak. Ternyata selama ini, putrinya yang tampaknya penurut dan mengerti, punya begitu banyak pemikiran di dalam hati. Dan begitu dalam perasaannya. Saat itu, saya di atas panggung. Dengan lembut meletakkan gitar di tangan saya. Sebuah senyuman tipis muncul di sudut bibir saya. Terima kasih kepada semua orang yang menyukai lagu ini. Saya sangat senang. Kini, tidak ada sedikit pun kesedihan di wajah saya. Sebaliknya, ada rasa lega setelah penderitaan. Tidak bisa dijelaskan apakah saya yang memilih lagu ini. Atau lagu inilah yang menyembuhkan hati saya yang terluka. Di tengah sorakan penonton, dan tatapan penuh ketidakrelevan, saya turun dari panggung. Namun, suasana hati Shen Mengyao tiba-tiba berubah menjadi emosional. Dia berdiri dan berlari menuju panggung. Wang Yu, tunggu aku. Tolong dengarkan aku sebentar. Penonton saat itu terbelalak, karena Shen Mengyao tidak lagi peduli dengan citra dewinya. Dia menangis dan mengejarku. Sementara itu, Chuyun melihat putrinya yang seperti orang gila. Dia tidak mengejarnya, malah terdiam di tempat. Apakah ini masih putri saya yang penurut dan baik hati? Apakah saya benar-benar salah? Saat itu, saya juga mendengar suara Ibu Xiao berbisik pelan. Jika Shen Mengyao adalah putri saya tidak akan membiarkannya menangis sebegitu sedih. Saat itulah Chuyun sadar kembali. Mengyao, tunggu ibu, kamu mau pergi kemana? Shen Mengyao berlari di depan. Chuyun mengejarnya dari belakang. Keduanya mengenakan sepatu hak tinggi. Tapi tiba-tiba, kaki Shen Mengyao terpelintir saat berlari. Tubuhnya terjatuh ke tanah dengan cepat. Wang Yu, tunggu aku, ya? Dengarkan penjelasanku. Melihat punggungku yang semakin menjauh. Wajahnya penuh kesakitan. Penuh dengan air mata. Matanya kosong. Dia sama sekali tidak memperhatikan Chuyun. Matanya justru menatap ke arah yang jauh.
Kamu tidak boleh meninggalkan aku. Kan kamu bilang kita akan selalu bersama? Kenapa? Setelah berkata begitu, dia kembali menangis. Bodoh, kakimu sudah terluka. Bagaimana kamu bisa berjalan seperti ini? Tidak usah kamu pedulikan. Aku mau Wang Yu. Tolong kembalikan Wang Yu padaku.